Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Nabila tentang bagaimana cara kita dapat membantu saudara kita di Palestina dengan sesimpel berdoa, lalu diiringi oleh boykot dan juga mempergunakan sosial media untuk membantu saudara kita di Palestina. Dan pemirsa, pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji yang akan mengangkat subtema kedermawanan merupakan salah satu bentuk jihad membantu Palestina. Silakan Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada guru-guru kita, tuan guru kita Ustadz Hilmi Firdaus, Ustazah Nabila dan Mas Agung, bahwa kita sekarang pada satu masa di mana kepedulian kita diuji. Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan peristiwa yang mengharu biru, yang berkaitan dengan peperangan. Saya mau tanya sama ibu, kita lagi susah. Kemudian ada empok kita, abang kita datang bawa duit segepok, girang apa kagak? Bapak kita lagi susah, ada yang bantuin, gembira apa enggak Pak? Gembira pasti. Ada sebuah kisah mengharu biru kita akan temukan dalam surat At-Taubah. Yang ini diceritakan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jemaah, kita buka ini tafsirnya, maka akan bercerita ada 7 orang sahabat Nabi yang berderai air mata dari lantaran mereka ingin ikut perang dan kemudian mereka tidak mempunyai harta. Ini perang rada menarik, perang Tabuk namanya, karena Nabi kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak siapa yang punya harta, mereka kemudian berdonasi. Jemaah, bukan hanya dengan jiwanya turun ke medan perang, tetapi hartanya juga diajak. Abu Bakar As-Siddiq datang memberikan harta yang begitu banyak. Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan. Di sudut Masjid Nabawi ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Dia menangis, ya Rabb, Kau perintahkan kami berjihad, tapi Kau berikan kami ketidakmampuan untuk ikut serta. Menangis dia. Jemaah, begitu luar biasa, tidak ingin membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kami harus terlibat datang. Bahkan apapun yang terjadi, bahwa persaudaraan sama muslim adalah sesuatu yang mesti terjadi dan menjadi ciri utama. Bahkan Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau berkata, warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Mempunyai kasih sayang kepada saudara-saudara kita sama muslim adalah sesuatu yang wajib, hak yang mesti. Bila ada orang yang tidak tergugah, ketahuilah jangan-jangan mereka punya hati mati. Bila mereka mendapatkan harta, kemudian tidak ingin mengikut sertakan hartanya berjuang di jalan Allah, ketahuilah jangan-jangan harta yang dia peroleh dari jalan yang Allah tidak ridho. Sehingga berat dia untuk diajak berjuang di jalan Allah. Cari-cari alasan, itu kan negeri orang. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi Firdaus, negeri kita aja dulu beresin. Belakangan ada lagi yang nyari gara-gara. Kita sedang kepedulian kita kepada Palestina, saudara-saudara kita, di Bitung pakai ada orang yang berani mengusik orang Islam. Jemaah, saya ingin berkata pada kesempatan kali ini,
Mereka direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Ulbah bin Zaid menangis. Satu malam suntuk dia menangis. Kemudian dia ruku dan sujud berdoa. Karena punya cinta kepada saudara-saudaranya yang akan perang. Dan ketika Nabi meminta kepada para sahabatnya menyedekahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Satu bukti Al-Quran ingin bercerita bahwa harta yang kau punya mempunyai peran penting dalam sebuah keadaan peperangan saudara-saudara kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena itulah kemudian begitu pulang dari perang Tabuk, Anas bin Malik bercerita, dalam Musnad Imam Ahmad bisa kita temukan, lamma raja'na min ghazwati Tabuk, qala alaihi salatu wassalam, ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa syarakukum inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa syarakukum. Tidaklah kau melintasi sebuah lembah, tidaklah engkau melewati sebuah jalan kecuali ada orang-orang di Madinah yang dia tidak ikut berperang tapi mendapatkan pahala yang sama. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka ada di Madinah nggak ikut perang. Maka kemudian apa jawaban Nabi? Habasuhum al-udhru, telah mencegah mereka sebuah alasan yang tidak bisa dihindari. Kita kalau ditanya, ngelihat saudara kita bahkan video yang begitu banyak, hati kayak dirorot kalau kata orang Betawi. Nggak sanggup kita ngelihat seorang ibu menangisi anak-anaknya, seorang ayah yang menggendong atau seorang anak yang menyaksikan kedua orang tuanya. Kita menjadi pilu, tetapi kita bisa mendapatkan pahala mereka yang jihad di Gaza, di Palestina. Kendati pun kau punya tubuh ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Ketika kau keluarkan hartamu untuk membantu mereka dalam kesusahan yang mereka rasakan. Dan itu boleh jadi masuk kepada hadis Nabi. Tidaklah mereka berperang, tidaklah mereka mendapatkan kesusahan, tidaklah mereka mendapatkan ancaman dan perjuangan yang mereka lakukan kecuali engkau jamaah Damai Indonesiaku TV One mendapatkan pahala mereka. Caranya kau infakkan, kau donasikan harta yang kau punya ya Rabb. Bila kau perkenankan rasanya ingin segera kami berjuang di jalanmu, tetapi ada alasan yang membuat kami tidak bisa pergi ke sana. Ada harta kami ya Allah. Kami ingin berjuang dengan jiwa dan raga serta harta. Tetapi kesempatan kali ini hanya dengan harta. Lakukan itu, maka yang terjadi semua pahala syahid, pahala jihad, boleh jadi kau dapatkan seperti Nabi bercerita. Ada orang di Madinah tidak berperang, tapi semua pahalanya mereka dapatkan. Karena mereka punya keinginan untuk menemani dan ikut membersamai. Semoga manfaat. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, nasihat dan ilmu dari guru-guru kita yang kita cintai, guru-guru kita yang hebat yang insya Allah akan memberikan inspirasi bagi da'i-da'i muda yang kelak akan berbagi bersama kita. Dan insya Allah sesaat lagi di segmen 4 dan 5 kita akan hadir yaitu da'i muda pilihanku yang akan ditampilkan dari pesantren Yatama Az-Zikro Pancoran Mas Depok, kemudian pesantren Yatim As-Syafiyah Pondok Gede Bekasi, dan yang terakhir adalah pesantren Rafah Mekarsari Bogor. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.